Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan antusias ya untuk belajar firman Allah di acara KPA secara online edisi kedua tahun 2023. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada dan masuk di tahun yang baru. Oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Menjadi kerinduan hati kami Bapa, di tahun yang baru ini, di tahun 2023, kami menjadi lebih antusias lagi untuk belajar firman Allah. Kami menjadi lebih antusias lagi untuk melakukan firman Allah. Dan kami lebih antusias lagi untuk menyampaikan kabar baik dan kabar sukacita tentang Injil kebenaran-Mu kepada orang lain. Bentuk kami melalui firman-Mu Bapa. Kalau saat ini juga kami akan belajar firman Allah, urapi setiap kami dan layakkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur suatu kali saya pernah bekerja menjadi bagian dari tim penjualan di sebuah brand atau merek yang memiliki beberapa toko di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Menjadi salah satu tugas saya adalah mewakili perusahaan untuk pergi ke kota-kota di mana ada toko brand kami berada, untuk melakukan promosi dan juga event atau kegiatan supaya orang-orang di kota itu lebih mengenal tentang keberadaan merek maupun toko, sehingga brand kami menjadi lebih terkenal, lebih maju penjualannya. Karena tugas ini dari perusahaan, maka setiap kali saya pergi ke satu kota, semua keperluan saya selama saya dinas, baik itu tiket transportasi, akomodasi saya, uang makan, bahkan uang saku, disediakan dan ditanggung oleh perusahaan yang mengutus. Bahkan semua hal yang akan dilakukan, seperti misalnya kalau ada event fashion show begitu, semua ini difasilitasi oleh perusahaan. Ada orang-orang yang memang ahlinya untuk mempersiapkan hal itu, berangkat bersama-sama dengan saya menuju ke kota yang akan dilakukan event ini. Beda cerita kalau saya yang pergi ke suatu kota atau suatu tempat karena keinginan atau kebutuhan saya pribadi, maka segala sesuatu yang saya perlu jadi tanggung jawab saya sendiri. Baik itu biaya ataupun segala persiapannya, sayalah yang harus melakukannya sendiri. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita setiap anak-anak Tuhan punya satu tugas yang mulia yang menjadi tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan tentang kabar kebaikan atau kabar sukacita, yaitu kabar Injil kepada orang lain. Nah, saat kita berperan sebagai utusan Allah, sebagai pembawa berita baik ini, dimanapun itu, maka Tuhan sebagai pengutus kita akan turut bekerja dalam setiap hal yang menjadi persiapan kita, bahkan dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan bukan hanya turut bekerja, tetapi juga meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, dikatakan oleh ayat ke-20 tadi. Artinya ada penyertaan dan pembelaan Tuhan terjadi atas orang-orang
yang memberitakan dan menyampaikan Injil Tuhan. Kabar baik dan atau kabar keselamatan ini, kalau kita lakukan atau kita sampaikan kepada orang lain, Tuhan Yesus menyertai dengan memberikan kuasa bagi setiap kita yang mengabarkan Injil itu supaya kita dapat mengusir roh jahat. Kita dapat berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Kita dapat memegang ular dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 17-18, minum racun sekalipun itu tidak akan menjadikan maut bagi kita. Dan juga diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mau ambil bagian dalam peran yang Tuhan berikan sebagai pembawa kabar baik atau pemberita Injil, maka Tuhan kita turut bertanggung jawab penuh, bahkan turut bekerja dalam setiap hal yang kita kerjakan, kita lakukan di dalam pemberitaan itu. Sehingga sebenarnya kita tidak sedang bekerja sendiri, melainkan bekerja bersama-sama dengan Allah. Sehingga kalau ada di antara kita yang mungkin kita merasa, aduh bagaimana kita mulai memberitakan Injil. Yang pertama-tama kita sendiri harus percaya kepada Injil keselamatan. Bagaimana kita bisa menyampaikan Injil kepada orang lain kalau kita sendiri tidak percaya, kalau kita tidak sungguh-sungguh meyakini tentang kebenaran itu. Dan yang kedua, memiliki kemauan untuk memberitakan kabar Injil kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kemauan ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena Tuhan Allah kita tidak memaksa, tetapi firman Allah mengatakan bahwa itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang, dimanapun berada. Kalau ada di antara kita yang merasa masih kurang percaya, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar lagi bagaimana Allah sungguh-sungguh telah menjadi manusia, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Ia rela mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa menanggung segala hukuman dosa karena dosa-dosa kita sendiri, tetapi kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal, sehingga kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia nanti ketika kita sudah mati secara jasmani. Kalau kita merasa kita kurang kemampuan, firman Allah di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita masih kurang kemauan, kita menganggap itu bukan menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar Injil Tuhan, berdoa, minta supaya Tuhan memberikan kita antusiasme, memberikan kita kerinduan dan rasa haus untuk mau memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Karena Allah kita sanggup membangkitkan kemauan itu, membangkitkan kesungguhan itu di dalam diri setiap kita yang meminta kepada Allah. Kalau kita merasa kurang fasih di dalam berbicara, mohon pada Tuhan untuk diperlengkapi. Firman Tuhan tadi di dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan, bahkan diperlengkapi untuk bisa berbicara dalam bahasa baru. Ini baik berbicara tentang kemampuan untuk dapat berbahasa roh, tapi juga benar-benar berbahasa baru dalam bahasa lain. Ya mungkin kalau misalnya kita orang yang berbahasa Indonesia, ketika kita memang rindu untuk dipakai Tuhan, pergi ke negara lain yang belum mengenal Allah atau ke daerah lain yang belum terbuka bagi Injil Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa bicara dalam bahasa suku-suku yang lain. Termasuk bahkan kemampuan untuk berbicara kalau memang kita sulit untuk berbicara. Tuhan bisa pakai Musa yang gagap bicara untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan memimpin bangsa Israel. Petrus yang seorang nelayan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berbicara sehingga 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis pada hari Pentakosta. Padahal seorang nelayan tentunya dia jarang berbicara di forum kepada orang lain.
jarang berbicara memberikan motivasi atau mengajak orang lain. Beda dengan Rasul Paulus, tapi kita lihat bagaimana Tuhan pakai Rasul Petrus. Kalau kita merasa apa yang perlu diperlengkapi, dipersiapkan, kita tidak yakin, kita tidak tahu, karena di setiap tempat yang dibutuhkan untuk bisa memberitakan Injil supaya orang-orang di satu tempat itu menjadi percaya berbeda-beda. Tapi dikatakan bahkan Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda atau dengan mujizat-mujizat. Kalau rasul-rasul dan tokoh-tokoh di Alkitab atau pendeta-pendeta besar dipakai Tuhan untuk tumpang tangan atas orang sembuh, untuk berdoa atas orang lain dan dikabulkan doanya, bahkan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anak Tuhan juga punya kesempatan yang sama untuk diberkati dan dibekali Tuhan dengan mujizat yang sama ketika kita memang sungguh-sungguh berdoa dan meminta Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah percaya kepada Injil Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mempercayai bahwa Kristus mati bagi kita dan menyelamatkan kita? Jika iya, puji Tuhan. Jika belum, mari kita membuka hati, minta Roh Kudus masuk dan menguatkan iman percaya kita supaya kita mempercayai Injil keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan kedua, apakah kita mau membagikan kabar baik yang sudah kita terima ini kepada orang lain di setiap tempat dimanapun kita berada dengan siapapun saja? Karena semua orang yang belum percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang rindu mendengar kabar baik itu. Minta Allah memperlengkapi kita. Minta Sang Pengutus untuk memampukan kita. Maka kita diberkati, dimampukan, diperlengkapi untuk menjadi utusan-utusan yang berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas Injil kebenaran yang telah Engkau berikan bagi kami. Bukan hanya menjadi sebuah berita, tetapi Injil keselamatan itu menjadi bagian dari kami. Kami percaya bahwa kami adalah umat ketebusan Allah yang ditebus dengan darah Yesus, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapa, kalau ada di antara setiap kami yang meragukan Injil kebenaran-Mu, kiranya Roh Kudus Engkau menolong, Engkau menguatkan iman kebenaran setiap anak-anak-Mu, sehingga semakin sungguh-sungguh mempercayai keselamatan yang daripada-Mu. Dan kami berdoa Bapa, bangkitkanlah di dalam setiap kami kemauan untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi orang lain. Berikan keberanian ya Tuhan, sehingga memberitakan kabar Injil bukan sesuatu yang menakutkan dan kami hindari, tapi menjadi satu tugas yang kami lakukan dengan sukacita dan sungguh-sungguh sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, baik hikmat untuk berkata-kata, baik segala perlengkapan secara rohani untuk dapat menyatakan kebenaran ini, dan setiap firman yang kami beritakan kiranya Tuhan yang bela. Bahkan juga Tuhan, mampukan kami untuk membuat mujizat-mujizat untuk meneguhkan firman Injil yang kami beritakan. Ya Bapa, kiranya Engkau mempersiapkan kami dan memperlengkapi kami sebagai utusan-utusan Allah untuk membawa misi, menyampaikan kabar baik bagi setiap orang yang kami temui. Buka kesempatan bagi kami Bapa untuk bertemu orang-orang yang haus dan rindu untuk mendengar firman-Mu, untuk mengenal Injil-Mu, dan mampukan kami untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu dalam setiap aktivitas dan kegiatan hidup kami. Kami mohon penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar oleh Tuhan, yang menantikan jawaban doa diberikan jawaban doa terbaik daripada Allah. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kiranya nama-Mu senantiasa ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari,
Roh Kudus kiranya menolong setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang antusias untuk berani mengabarkan Injil, kebenaran Allah kepada orang-orang yang kita temui, dan membuka mata jasmani dan rohani kita untuk bisa melihat kesempatan-kesempatan bertemu dengan orang-orang yang haus dan rindu akan keselamatan yang dari Tuhan. Saya bertemu di KPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.